Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini rekan-rekan media Arjuna News ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang hari ini berada di SMA 1 Panji, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang mana salah satu siswa yang tidak tahu lantarannya atau bagaimana, kita klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak sekolah, dan pada hari ini tidak berada di sekolah karena libur. Nah, menyikapi dari pengaduan masyarakat salah satu siswa, Pak Dani ya, ini gimana sih ceritanya awal Pak Dani? Berawal dari pengaduan karena dia mengadukan dia putranya dikeluarkan, diberhentikan dalam arti dari sekolah, yang setelah kami tanyakan itu belum mendapatkan surat pemberhentian atau surat-surat apapun dia belum terima, tetapi secara lisan dia mendapatkan informasi dari wali kelas bahwasanya anaknya itu diberhentikan, tetapi alasan pemberhentian itu dengan alasan dipindahkan sekolah. Namun dia tidak diberi rekomendasi dari sekolah, tidak menerima surat apapun dari sekolah. Dia harus pindah kemana, harus sekolah di mana. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan, dan hari ini kita mencoba untuk datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi kepada pihak sekolah, baik kepala sekolah atau siapapun yang bisa menemui. Tetapi karena hari libur, ya hari ini kita tidak bertemu dengan siapapun. Itu kira-kira. Kemudian siswa yang terkena sanksi itu kelas 11. Jadi kelas ini 2 lah ya? Ya kelas 2 ya, kelas 2 SMK. Inisialnya FR. Ya, FR, betul. Jadi itu sementara. Jadi untuk informasi lebih lanjut, diberhentikan gimana? Mungkin ada catatan itu dari pihak sekolah atau ada beberapa panggilan atau bagaimana? Kalau sudah sebelumnya sudah dikonfirmasi dari wali murid atau dipanggil atau bagaimana? Kalau menurut keterangan orang tua murid itu anaknya diberi sanksi oleh sekolah itu karena bentuk kenakalan, sering tidak masuk, mungkin kriminal, sering meninggalkan pelajaran. Setelah saya konfirmasi lebih lanjut terkait dengan tindakan kriminal sama sekali tidak ada. Jadi ini sifatnya hanya kenakalan sekolah aja, kenakalan dalam secara administratif, ya, betul gitu, ya, bolos dan lain sebagainya gitu ya. Oke, berkaitan dengan ini Pak Artadi, menyikapi pengaduan yang juga di LSM Perjuangan Rakyat, saya mendatangi SMA 1 Panji ini, menyikapi hal tersebut bagaimana Pak Artadi? Menindaklanjuti kebersamaan rekan-rekan media berdasarkan delik aduan dari salah satu wali murid, kita mendatangi Semaji di Kabupaten Situbondo. Pada hari ini semua KS dan Dewan Guru tidak di tempat karena hari libur. Mungkin kita akan mendatangi lagi pada hari Senin. Dan untuk menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan anak didik bangsa ini yang harus diperhatikan benar, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sekolah akan kita sikapi, dan langkah-langkah hukum akan kami lakukan. Sejauh mana perbuatan dari pihak sekolah terhadap salah satu siswa yang masih diduga dikeluarkan atau diberhentikan ataupun dipindahkan sekolah masih belum jelas keberadaannya. Makanya kita akan menyikapi dulu sejauh mana pada hari Senin nanti akan kita menemui lagi pihak sekolah terkait langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan. Karena suatu pelanggaran yang dilakukan kepada salah satu siswa ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercelah kalau seorang pendidik menyalahgunakan wewenang seperti ini. Kenapa yang tidak bersekolah saja harus masuk sekolah, kenapa yang sudah sekolah harus dikeluarkan? Seperti itu. Artinya gini Pak Artadi, setiap warga negara Indonesia memang berhak memiliki atau
mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan, Ya. bagi anak bangsa, ya Ya. kan. Nah, tentunya dari hal itu tidak menutup kemungkinan mungkin ada pembelajaran atau istilahnya mendidik lah, kalau secara administratif itu anaknya tidak berkaitan dengan kriminal ini. Iya. Nah, menanggapi hal tersebut bagaimana? Makanya kita cermati dan kita amati karena ini pelanggaran norma tata kelakuan yang harus diselesaikan secara internal sekolah, baik secara teguran maupun secara lisan. Konseling guru BK harus memilih tidak serta merta seperti itu. Apa yang disampaikan tadi di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan atau pengajaran dan pemerintah wajib menyediakan. Dan juga disebutkan dalam peraturan Undang-Undang Kemendikbud di situ di pasal 34-nya ya, 35 tahun 2014 bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh siswa tidak serta-merta ataupun tersandung hukum tidak serta-merta harus dikeluarkan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya memberikan konseling lah. Ya, tapi kalau perlakuan sekolah, apakah ini dianggap kelalaian sekolah atau ketidakpecusan sekolah kalau hal seperti ini? Ya. Hingga ada istilah dikeluarkan atau diberhentikan, Pak. Ya, kalau kita berbicara kepada kelalaian adalah suatu perbuatan yang ada unsur delik sengaja, bahwa sudah tahu perbuatan ada sudah ada delik sengaja. Makanya kita kategorikan perbuatan dari pihak sekolah, nanti kita konfirmasi lagi sejauh mana pelanggaran-pelanggaran anak tersebut, apakah tersangkut hukum ataukah pelanggaran-pelanggaran biasa yang dilakukan, yang saya katakan tadi tata norma kelakuan itu tidak serta-merta dilakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau pihak sekolah melakukan hal-hal yang selalu diskriminasi dan selalu intervensi dengan kekerasan sampai dia dikeluarkan, sampai sekarang keberadaannya tidak jelas atau disekolahkan atau dibandingkan sekolah mana, maka kami kategorikan itu adalah suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang, ya, dikategorikan adalah pelanggaran maladministrasi dengan saya. Ya. Artinya ada langkah hukum selanjutnya yang nanti diambil, ya. Kita belum ketemu dengan Dewan Guru. Pada hari Senin kita akan ketemu lagi, nanti akan mendatangi lagi. Oke. Dan kemudian lanjut dari beberapa penjelasan dari Pak Al tadi juga, rekan-rekan di pegiat atau aktivis, nah, dengan melihat atau mendapatkan perlakuan seperti itu, seperti halnya secara psikis anak itu bagaimana sih kondisinya? Nah, ini yang kita khawatirkan, gitu. Ini yang sangat kita khawatirkan. Artinya dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, sekolah itu kita kan tahu toh, sekolah bukan hanya sebatas mengajarkan mata pelajaran, tetapi di situ ada pelajaran-pelajaran menguatkan mental, bagaimana menjaga psikologi, menjaga psikis seseorang untuk tetap punya semangat ke depan. Seperti kita tahu bahwasanya pemuda adalah harapan bangsa. Hal ini seperti yang disampaikan Pak Artadi tadi, betul. Saya menduga di sini ada kegiatan malpraktek di luar kewenangan. Nah, ini menyimpang sekali dari Undang-Undang Dasar 45 ya, bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tujuannya. Jika kemudian bahasanya main pecat untuk berhenti sekolah, itu kita butuh pertanyakan lebih lanjut. Ya, harapan kita sekolah bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih soft lah, tidak terkesan arogan yang seperti ini. Itu harapan kita. Untuk sekolah. Ya, pesan untuk sekolah, karena Semaji ini sudah sekolah berkualitas ya dan favorit di Kabupaten Situbondo, untuk hal-hal yang seperti ini jangan sampai terulang kembali, karena jangan hanya dicoreng nama baik sekolah ini karena dengan perbuatan-perbuatan yang dengan adanya arogansi kejahatan dalam penyalahgunaan wewenang. Karena tahapan langkah awal kami nanti apabila tindakan dari rekan-rekan media ini dan pengaduan dari wali murid tidak ada tindakan dari sekolah atas anak tersebut, kami tahapan pertama akan melaporkan ke Kemendikbudristek di Jakarta, dan Ombudsman juga akan kami laporkan, dan kepada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sejauh mana
dan maladministrasi kita akan laporkan kepada pihak kepolisian. Kalau tidak ada tindakan dan pembiaran kepada sekolah terhadap anak tersebut, tolong harus diperhatikan, dan harapan dari kami agar anak tersebut bisa kembali bersekolah di Semaji sini. Ya, Itu aja. tidak terganggulah secara psikis. Ya. Ya. Oke, terima kasih atas komentar atau tanggapan dari beberapa teman aktivis. Sebelumnya mohon maaf atas penjelasan yang kurang berkenan. Demikian Arjuna News melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.